Empat, penyebab nyeri sendi disertai bunyi keretak. Nah, ini bisa jadi penyebabnya. Yuk kita bahas, tapi sebelum itu, buat Bapak dan Ibu sekalian yang memang sudah ada keluhan nyeri radang sendi, boleh komen di kolom komentar, silahkan ketik saya nyeri sendi Pak. Nah, kalau mau konsultasi sama saya, boleh pencet tombol plus yang ada di kanan atas ini, supaya nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-share ya, semoga jadi amal jariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama ketika sudah mulai muncul ada rasa nyeri sendi, ada mungkin jalan susah, ada juga bunyi keletak ketika beraktivitas, itu jangan disepelekan. Karena itu gejala awal sendi Bapak Ibu sudah adanya masalah. Supaya tidak semakin parah, dari sekarang tangani. Nah, langkah pertama yang harus Bapak Ibu tangani, penyebabnya terlebih dahulu. Karena kebanyakan nyeri radang sendi ini kambuhan terus karena penyebabnya belum ditangani. Nah, apa aja penyebabnya? Ada 4. Yang pertama, karena pengapuran pada tulang rawan. Ini terjadi, yang disebut dengan penyakit osteoartritis atau disebut juga pengapuran sendi. Karena faktor apa? Faktor usia, lalu wanita yang masuk fase menopause, ya, lalu juga faktor obesitas juga berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Oke, ini juga diperhatikan. Jadi penyebabnya tangani terlebih dahulu. Nah, lalu penyebab yang kedua karena yaitu pelumas di persendian itu sudah mulai menipis, mengikisnya. Artinya apa? Dia butuh glukosamin. Ada makanan yang menjadi supply atau makanan pembentuk komponen glukosamin. Ini juga bisa Bapak Ibu atur pola makannya supaya glukosaminnya ini lapisan pelumasnya dia tidak semakin menipis. Kalau semakin menipis, nah disinilah Bapak Ibu ketika beraktivitas langsung adanya rasa nyeri, sendinya kaku karena nggak ada lagi pelumasnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga penyebabnya karena ada riwayat cedera. Oke, ini juga bisa menjadi pemicu. Dan lalu yang keempat karena faktor dari ligamen dan tendon itu tersendiri. Ini jarang terjadi ya, tapi beberapa juga ada yang terjadi 4. Nah, yang paling umum Bapak Ibu itu dua hal yang tadi. Ya, dua hal yang paling umum sering terjadi, yaitu karena pengikisan pada tulang rawan dan juga komponen pelumasnya berkurang. Nah, ketika kita sudah tahu penyebabnya, kita tangani terlebih dahulu. Oh, penyebabnya karena pengapuran sendi. Berarti kita butuh yang namanya pola makan diatur dan mencukupi kebutuhan nutrisi harian, terutama vitamin D-nya. Oh, komponen pelumasnya berkurang. Artinya kita butuh juga atur pola makan, mencukupi kebutuhan nutrisi untuk komponen pelumas atau glukosaminnya. Lalu juga dijaga pola pikiran, jangan sampai stres. Jadi ini penyebab-penyebabnya. Pak, kenapa saya sudah konsumsi obat, saya sudah tindakan suntik lutut, sudah operasi juga, kok radang nyeri saya, nyeri radang sendi masih kambuhan? Karena penyebabnya belum ditangani. Jadi kalau Bapak Ibu penyebabnya belum ditangani, meskipun sudah atur pola makan, itulah yang menjadi penyebabnya kenapa masih kambuhan. Lalu bagaimana? Harus menyeluruh, jangan setengah-setengah. Kalau penyebabnya sudah atur pola makan, pikiran dijaga, lalu kita yang terakhir butuh yang namanya nutrisi tambahan atau disupport dengan suplementasi. Ya, karena kalau Bapak Ibu merasa sudah mengatur pola makan tapi belum ada perkembangan, artinya gizinya kurang. Maka dari itu kita butuh dibantu disupport nutrisi tambahan. Nutrisinya apa? Saya tidak bahas di sini. Silakan buat Bapak Ibu yang memang mau konsultasi lebih detail, bisa langsung inbox saya atau cek di profil, hubungi nomor saya. Kurang lebih ada 3 sampai 4 nutrisi yang saya resepi. Nah, semua itu tergantung dari kondisi Bapak Ibu. Silakan yang mau konsultasi bisa langsung inbox saya. Terima kasih. Kalau bermanfaat, jangan lupa di-share.